Sari menarik napas dalam-dalam, aroma disinfektan bercampur debu tua yang menyesakkan paru-parunya. Malam itu dingin, jauh lebih dingin dari perkiraannya, meskipun termometer di dinding kantor administrasi unit gawat darurat yang baru ia tempati menunjukkan angka normal. Ini bukan unit gawat darurat, UGD, modern seperti tempatnya bekerja sebelumnya. Ini adalah unit 7, sebuah fasilitas tua yang terletak di pinggiran kota, diapit oleh hutan karet yang lebat dan sebuah pemakaman tua yang jarang dikunjungi. Mutasi mendadak ini terasa seperti pengasingan. Sebuah hukuman tak tertulis atas insiden kecil yang ia sebabkan bulan lalu. Sari, seorang supir ambulans wanita yang gigih dengan pengalaman 5 tahun, merasa dirinya terlalu kompeten untuk terdampar di tempat yang terasa seperti gudang penyimpanan mimpi buruk. Kepala perawat malam, Bu Sinta, seorang wanita parubaya dengan mata yang lelah dan senyum yang terlalu tegang, menyerahkan kunci sebuah mobil kuno kepadanya. "Selamat datang di unit 7, Sari. Itu kunci, si tua," katanya, menunjuk ke sebuah ambulans Isuzu Pender generasi lama yang terparkir sendirian di sudut gelap, jauh dari lampu neon UGD. Cat putihnya sudah kusam, dan kaca belakangnya tampak buram oleh embun yang tidak pernah hilang. "Unit ini terkenal," bisik Bu Sinta, nadanya mengandung campuran rasa takut dan penghinaan. "Banyak cerita. Tapi mobil ini, yang kami juluki angker tepi hutan, yang paling sering bikin ulah. Pastikan kau membersihkannya dengan benar setiap selesai tugas. Jangan pernah tinggalkan sisa apapun di dalamnya." Sari mengangguk, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan dingin yang seolah berembus dari kap mesin tua itu. Ia memeriksa mobilnya, unit gawat darurat 7. Ambulans itu terasa berat, seolah membawa beban tak terlihat yang jauh melampaui bobot logam dan peralatannya. Saat ia membuka pintu belakang, aroma aneh menyergapnya, bukan bau darah atau kotoran yang biasa ia temui, melainkan bau tanah basah dan kapur barus basi, kombinasi yang menjijikkan dan menyeramkan. Pukul 23.45, ponsel radio di dashboard berderak. Panggilan pertama Sari untuk unit 7. Unit 7 merespons kecelakaan tunggal di KM 12, Jalan Karet Tua. Korban kritis, segera evakuasi. Sari segera memacu angker tepi hutan. Jalan Karet Tua adalah ruas jalan yang terkenal sempit, gelap gulita, dan sering menjadi lokasi insiden aneh. Begitu ia tiba, suasana sudah sangat mencekam. Lampu utama mobil menyorot sebuah sedan ringsek yang menabrak pohon karet raksasa. Korban, seorang pria parubaya bernama Rudi, terjepit di kursi pengemudi. Ia jelas sudah tak bernyawa. Saat tim medis lokal sudah menyatakan kematian, tugas Sari beralih. Ia bukan lagi mengangkut pasien, tetapi mengangkut jenazah. Proses pemindahan jenazah Rudi ke brankar ambulans adalah titik balik yang mengguncang Sari. Rudi memiliki luka luar yang tidak terlalu parah, tetapi ia meninggal dengan posisi kepala miring dan, yang paling mengerikan, matanya terbuka lebar. Tatapan mata Rudi yang kosong itu tidak tertuju pada Sari, tidak juga pada bangkai mobilnya, melainkan seolah terkunci pada sesuatu yang jauh di depannya, melampaui pohon-pohon, sebuah ekspresi terkejut yang membeku, seolah ia melihat pemandangan terakhir yang begitu mengejutkan hingga rohnya tak sempat meninggalkan kesadarannya. Saat Sari dan rekannya mengunci brankar di dalam kompartemen belakang, ada sensasi aneh. Brankar terasa sangat dingin di bawah sentuhannya, dan begitu terpasang, terdengar bunyi klik yang terlalu keras, seolah jenazah itu tidak mau beranjak dari tempatnya. Sari segera kembali ke kursi pengemudi. Selama perjalanan kembali ke kamar mayat UGD, yang memakan waktu hampir 1 jam di jalan yang gelap dan sunyi, Sari tidak bisa fokus. Ia berulang kali melihat spion tengah. Dalam kilasan singkat cahaya bulan yang menyelinap dari celah pohon, ia bersumpah melihat pantulan dari kompartemen belakang. Mata Rudi yang terbuka lebar bersinar sebentar, seolah membalas tatapannya. Ketika mereka tiba di UGD dan petugas kamar mayat mengambil jenazah Rudi, Sari segera membersihkan seluruh unit. Ia menyemprotkan disinfektan ke brankar, menyapu lantai, dan membersihkan noda yang mungkin ada. Ia memastikan tidak ada sehelai rambut pun, tidak ada sisa darah, tidak ada barang pribadi. Itu prosedur standar yang ia patuhi dengan ketat. Namun, saat ia meraih tempat sampah kecil di dekat pintu belakang, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang lunak dan persegi panjang di bawah kursi supir. Itu adalah selembar foto usang. Foto keluarga yang buram,
seorang pria, yang sangat mirip dengan Rudy, seorang wanita, dan seorang gadis kecil yang tersenyum riang. Sari mengambil foto itu. Ia yakin 100%, barang ini tidak ada di sana sebelumnya. Ia bertanya kepada rekannya, ia bertanya kepada petugas kamar mayat, memastikan apakah ini barang milik Rudy yang tertinggal. Semua menjawab tidak. Barang korban kecelakaan sudah diamankan oleh polisi di lokasi. Sari mencoba membuang foto itu, tetapi tangan-tangan tuanya terasa kaku dan berat. Ia akhirnya memutuskan untuk menyimpannya di sakunya. Begitu ia melipat dan memasukkannya, ambulans tua itu mengeluarkan bunyi desahan panjang dari suspensinya, seolah baru saja mengambil napas lega, atau seolah sesuatu yang sangat berat baru saja menemukan tempat persembunyiannya di dalam mobil. Malam itu, Sari pulang dengan perasaan campur aduk. Bukan kelelahan, melainkan perasaan bahwa ia baru saja membawa sesuatu yang bukan miliknya ke dalam hidupnya, dan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar foto. Ia baru saja melewati pintu gerbang Unit 7, dan entitas tak kasat mata dari bawaan dari mayat kini telah mengambil alih kursi belakang ambulansnya. Malam-malam berikutnya setelah mengangkut jenazah Rudy, jadwal Sari di Unit 7 terasa hampa, namun sekaligus penuh. Anehnya, meskipun Unit 7 terkenal sibuk, Sari hanya mendapat sedikit panggilan. Ambulans, angker tepi hutan, lebih sering terparkir di pojok gelap, memancarkan aura dingin yang membuat staf lain menghindarinya. Staf medis lain bahkan melirik Sari dengan tatapan kasihan, seolah ia adalah korban yang ditugaskan menjaga monster yang terperangkap. Pada dasarnya, Sari adalah orang yang rasional. Pengalaman 5 tahunnya sebagai paramedis dan supir ambulans mengajarkannya bahwa kengerian sejati berasal dari darah, trauma, dan kematian yang nyata, bukan dari tahayul. Namun, ada sesuatu tentang Unit 7 dan unit gawat darurat, 7 yang perlahan mengikis benteng rasionalitasnya. Malam itu, setelah makan malam yang terasa hambar di ruang istirahat, Sari kembali ke ambulansnya. Begitu ia menyentuh pegangan pintu, ia merasakan sensasi yang familiar namun mengganggu. Suhu dingin yang ekstrim pada logam, seolah mobil itu baru saja dikeluarkan dari freezer, padahal suhu udara luar normal. Ia mulai mengemudi tanpa panggilan. Jalanan sepi, dan radio di dashboard hanya memancarkan suara statis yang berderak-derak. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan suara dari luar, tetapi dari dalam kompartemen belakang. Itu adalah desahan. Samar-samar, seperti hembusan napas berat yang tertahan. Sari segera menepi dan menghentikan mobil. Jantungnya berdebar kencang. "Siapa di sana?" teriaknya, meskipun ia tahu ia sendirian. Ia memutar kunci ke posisi mati, mengambil senter, dan membuka pintu belakang dengan waspada. Ruangan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Semua peralatan medis terpasang rapi. Brankar dikunci. Namun, di bawah cahaya senter, ia melihat keanehan pertama. Brankar itu basah. Bukan basah karena air, tetapi lembab, seolah ada yang berkeringat di sana. Dan yang lebih mengganggu, di sudut brankar, ada jejak tekanan yang terlihat jelas pada kain penutupnya, seolah seseorang yang berat baru saja bangkit dari posisi tidur. Sari menggeleng, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kelembapan malam hari yang ekstrim, atau mungkin oli rembesan. Ia kembali ke kursi pengemudi. Saat ia menyalakan mesin, suara desahan itu kembali. Kali ini sedikit lebih keras dan terdengar lebih dekat ke partisi pemisah. Bersamaan dengan itu, ia merasakan getaran halus yang merambat dari lantai mobil, tepat di bawah kakinya, seolah ada yang sedang menggesekkan kaki mereka di brankar. "Ini pasti suspensi tua," bisiknya pada diri sendiri, sambil memacu mobil kembali. Kemudian, terjadi manifestasi fisik yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika mekanik. Saat ia sedang mengemudi melewati jalanan kota yang sedikit lebih ramai, mata Sari secara otomatis menoleh ke kaca spion tengah. Refleksi kompartemen belakang yang biasanya kosong kini menunjukkan sesuatu. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup jelas untuk membuat darahnya membeku. Di brankar, siluet samar seorang pria duduk tegak. Ia tampak seperti bayangan abu-abu, tidak memiliki wajah yang jelas, tetapi posturnya, kepala sedikit miring, sangat familiar. Siluet itu duduk membelakangi Sari, tetapi memancarkan aura dingin yang menusuk tulang belakangnya. Sari menginjak rem mendadak. Kopi panas di cup holder tumpah. Ia membalikkan badan dengan cepat, senter sudah di tangan. Kosong.
Kompartemen belakang benar-benar kosong. Pintu brankar terkunci. Semua peralatan di tempatnya. Ia memeriksa kursi penumpang depan, jok, dan lantai. Hanya ia di sana. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia menyimpan foto keluarga Rudi di dalam laci meja kamarnya di asrama UGD, berharap memisahkan barang itu dari ambulans akan memutus rantai aneh ini. Namun, saat ia bangun keesokan paginya, ia menemukan foto itu sudah tergeletak rapi di atas bantalnya. Bukan hanya itu, fotonya terasa dingin dan lembab, seolah baru saja dipeluk oleh tangan basah dan dingin. Kengerian itu bukanlah halusinasi visual di tempat kerja, melainkan entitas yang mengikutinya melalui barang yang ia bawa. Sari menyadari, roh Rudi tidak hanya menempel pada ambulans, tetapi ia juga menandai Sari sebagai pengasuh barunya. Rudi ingin kembali. Dengan gemetar, Sari memasukkan kembali foto itu ke dalam saku jaketnya, kembali ke UGD, dan langsung menuju unit 7. Saat ia membuka pintu ambulans, aroma kapur barus basi yang aneh itu kini lebih kuat, bercampur dengan bau hujan yang tidak pernah terjadi. Sari duduk di kursi pengemudi. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Oke, Rudi," bisiknya, suaranya sedikit bergetar. "Kau ingin menumpang. Kau ingin tinggal di sini. Baik. Tapi jangan membuat masalah." Saat ia menyalakan mesin, sebuah suara serak dan kering, sangat dekat dengan telinganya, berbisik dari balik sandaran kursi, "Aku tidak akan turun sampai tujuan sampai." Sari membeku. Itu bukan lagi desahan atau getaran. Itu adalah kalimat yang jelas, meskipun penuh dengan kepedihan yang menyayat. Tiba-tiba, ia merasakan jari-jari dingin yang tak terlihat menyentuh pundaknya, seolah tangan Rudi sedang meraihnya dari kompartemen belakang. Sari menjerit, menginjak gas dengan panik, dan memacu ambulans itu keluar dari unit 7. Tidak peduli apakah ada panggilan atau tidak. Ia harus bergerak, ia harus lari, tetapi ia tahu, kini ia tidak mengemudi sendiri. Ia mengemudi untuk Rudi, si penumpang yang enggan turun. Keterkejutan karena bisikan langsung di telinganya membuat Sari tidak bisa tidur selama 2 hari. Ia terus-menerus mencuci jaketnya, mencoba menghilangkan rasa dingin yang menempel dari sentuhan jari-jari tak kasat mata itu, dan bau kapur barus yang kini seolah menjadi parfum pribadinya. Ia tahu ia tidak gila. Entitas yang menempel pada ambulans unit 7, entitas yang ia yakini adalah Rudi, nyata. Sari mengambil cuti beberapa jam dan pergi ke arsip kepolisian dengan alasan memastikan prosedur evakuasi jenazah. Fokusnya adalah pada satu file, kecelakaan Rudi, KM12, Jalan Karet Tua. Saat membaca laporan, hati Sari teriris. Kecelakaan itu terjadi pukul 23.30. Laporan polisi menyebutkan Rudi mengemudi dalam kecepatan tinggi yang tidak wajar, bahkan untuk jalanan sepi itu. Tidak ada bukti obat-obatan atau alkohol. Secara resmi, itu adalah human error fatal. Namun, yang menarik perhatian Sari adalah detail kecil yang tertera dalam keterangan saksi di lokasi, seorang penjual kopi keliling yang kebetulan sedang beristirahat 500 meter dari lokasi kejadian. Saksi itu mengatakan ia mendengar teriakan putus asa sebelum mendengar bunyi tabrakan. "Teriakan? Bukan bunyi rem?" tanya Sari kepada petugas arsip, yang hanya mengangkat bahu. Laporan kamar mayat juga menguatkan kejanggalan yang Sari rasakan. Korban meninggal karena trauma tumpul di dada dan kepala, tetapi ekspresi wajahnya, yang digambarkan dengan istilah klinis, adalah terkejut dengan mata terbuka lebar yang tidak wajar. Petugas kamar mayat bahkan mencatat, korban seolah melihat sesuatu yang mengerikan di detik-detik terakhirnya, jauh di depan, bukan fokus pada kemudi. Sari kembali ke UGD, membawa salinan samar dari laporan itu. Ia duduk di dalam ambulans unit 7 yang dingin dan sunyi. Ia memegang foto keluarga Rudi yang kini ia simpan di dalam kotak P3K, tempat yang ia harap bisa menjadi kamar pribadi bagi entitas itu. "Rudi," bisiknya ke arah brankar yang terasa dingin. "Kenapa kau terkejut? Apa yang kau lihat di depan?" Tidak ada jawaban, hanya getaran halus yang membuat brankar berderak. Sari memutar otaknya. Kecelakaan itu terjadi di KM12. Di seberang jalan pada kilometer itu, ada panti asuhan, Cahaya Ibu, yang didanai oleh yayasan. Panti itu baru-baru ini dilanda masalah listrik dan sering terjadi korsleting.
Sari memutuskan untuk mengemudi ke panti asuhan Cahaya Ibu. Malam itu, ia mengemudikan unit 7 melewati jalan karet tua yang gelap. Begitu ia melewati KM 10, suara desahan Rudi berubah menjadi rintihan yang menyakitkan. Getaran pada brankar semakin kuat, dan klakson mobil berbunyi keras secara tiba-tiba tanpa disentuh, membuat Sari hampir kehilangan kendali. Saat melewati KM 12, tepat di titik kecelakaan, rintihan Rudi berubah menjadi teriakan histeris di kompartemen belakang. Sari menoleh ke spion. Kali ini, siluet Rudi terlihat lebih jelas. Pakaiannya robek dan basah, dan ia terlihat sedang menunjuk-nunjuk ke arah panti asuhan Cahaya Ibu dengan tangan gemetar. Sari memarkir mobil di tepi hutan, jantungnya berpacu seperti drum. Ia keluar dan melihat ke panti asuhan yang berjarak sekitar 200 meter. Seluruh panti asuhan itu gelap gulita. Tidak ada api, tidak ada kegaduhan. Kenapa? Kenapa kau menunjuk ke sana, Rudi? Tanya Sari, suaranya tercekat. Tiba-tiba, ia menyadari. Tanggal kecelakaan Rudi, ia juga sempat mendengar berita samar tentang kebakaran kecil di panti asuhan Cahaya Ibu yang berhasil dipadamkan relawan. Ia kembali memeriksa laporan kecelakaan dan menemukan sebuah catatan kecil yang diabaikan. Korban memiliki putri berusia 7 tahun bernama Rina, yang terdaftar sebagai penghuni panti asuhan Cahaya Ibu. Laporan itu menyayat hati Sari. Rudi tidak mengemudi dengan kencang karena human error. Rudi mengemudi dengan kencang untuk menyelamatkan putrinya dari kebakaran. Kecelakaan itu terjadi ketika ia mungkin melihat api atau asap samar dari jauh, yang ia yakini sebagai ancaman bagi putrinya, dan ia terkejut, panik, dan kehilangan kendali. Rudi, si penumpang gelap di ambulansnya, bukanlah roh jahat. Ia adalah roh seorang ayah yang gagal menyelamatkan anaknya di detik-detik terakhir hidupnya. Dan karena ia tidak sempat melihat putrinya selamat atau meninggal, ia menolak untuk turun dari kendaraan terakhir yang ia tumpangi, ambulans Sari. Air mata Sari menetes. Ia menatap brankar unit 7. Aku mengerti, Rudi. Kau terikat karena kau belum tahu nasib Rina, bisiknya. Aku akan mencarinya. Aku akan membantumu mendapatkan kejelasan. Tapi tolong, jangan sakiti aku. Saat ia mengatakan itu, brankar berhenti bergetar. Suhu dingin mereda sedikit. Dan untuk pertama kalinya, Sari merasa bukan hanya ketakutan, tetapi juga belas kasihan yang mendalam terhadap penumpang gaibnya. Ia menyadari, tujuan Rudi bukanlah menyiksa Sari, melainkan meminta Sari menyelesaikan misi terakhir yang gagal ia capai. Malam itu, Sari kembali ke UGD dengan sebuah tujuan baru yang sangat berbahaya. Ia harus mencari Rina, putri Rudi, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan itu, untuk membebaskan jiwa yang terperangkap di ambulansnya. Dan ia harus melakukannya sambil mengemudi bersama entitas yang kini memegang kendali emosi dan arah mobilnya. Keesokan harinya, Sari menggunakan hari liburnya untuk melakukan penyelidikan yang jauh melampaui tugasnya sebagai supir ambulans. Ia harus menemukan Rina. Misi ini bukan lagi tentang membersihkan ambulans yang berhantu, tetapi tentang menunaikan janji kepada roh yang terikat dalam kesedihan yang menyayat. Sari pergi ke panti asuhan Cahaya Ibu. Bangunan tua itu terasa damai di siang hari, kontras dengan kengerian yang ia rasakan di malam hari di jalan karet tua. Ia bertemu dengan Ibu Laras, kepala panti yang terlihat ramah namun letih. Rina, ulang Ibu Laras, raut wajahnya berubah menjadi sendu. Rina adalah anak yang baik, tapi ia tidak di sini lagi, Bu Sari. Ibu Laras menjelaskan bahwa setelah kematian Rudi, ayah Rina, pihak yayasan memutuskan bahwa panti Cahaya Ibu tidak lagi mampu menampungnya karena masalah administrasi asuransi yang rumit akibat kecelakaan tersebut. Rina telah dipindahkan ke panti asuhan lain di kota besar, bernama Panti Kasih Bunda, seminggu setelah kematian Rudi. Sari merasa lega, Rina selamat. Tetapi ada keanehan. Bu Laras, apakah ada kebakaran kecil di sini malam itu? Malam kecelakaan Rudi? Tanya Sari hati-hati. Ibu Laras menarik napas dalam-dalam. Oh, Anda tahu ya? Itu hampir menjadi bencana besar. Malam itu, terjadi korsleting di gudang belakang. Api cepat membesar. Syukurlah, ada seorang pria, seorang relawan yang mengantar makanan, yang melihat asap tebal dan berteriak sekuat tenaga. Teriakan itu membangunkan kami dan anak-anak tepat waktu. Kami berhasil memadamkannya,
Tetapi pria itu, dia terluka sedikit. Pria yang berteriak, teriakan putus asa yang didengar saksi di laporan polisi. Sari menyadari kebenarannya yang mengerikan. Rudy tidak mengalami kecelakaan saat melihat putrinya terbakar. Rudy mengalami kecelakaan sebelum ia sempat melihat api yang benar-benar mengancam nyawa putrinya. Ia meninggal sebelum ia menyelesaikan misinya. Mungkin, teriakan yang didengar saksi itu bukan teriakan saat mobilnya menabrak, melainkan teriakan peringatan yang Rudy lontarkan dari dalam mobilnya, sesaat sebelum ia tewas, mencoba memperingatkan Panti dari jauh. Fakta bahwa Rina dipindahkan, bukan meninggal, seharusnya membebaskan Rudy. Sari segera kembali ke UGD, yakin ia telah membawa berita baik yang akan membebaskan Rudy. Saat ia memasuki ambulans unit 7, kelegaan itu segera berganti kengerian. Ambulans itu dingin, lebih dingin dari sebelumnya, dan terasa sangat sesak. Bau kapur baru setelah berganti dengan bau amis yang tajam, seperti darah kering yang tercampur besi tua. Sari membuka pintu kompartemen belakang. Di atas brankar, tidak ada siluet. Tapi ada yang lebih buruk. Semua perlengkapan medis, infus, perban, dan selimut tergeletak di lantai, seolah dilempar oleh amukan. Sari mencoba membersihkannya. Begitu ia membungkuk, ia merasakan tekanan yang luar biasa di tengkuknya, seperti tangan raksasa yang tidak terlihat sedang menekannya ke bawah. Ia kesulitan bernapas. "Jangan. Aku tahu dia selamat. Aku tahu," teriak Sari dalam hati. "Kau berbohong." Bisikan kering dan serak, kini terdengar marah, memenuhi ruangan. Itu bukan lagi bisikan di telinga, tetapi seperti gema yang memantul di dinding ambulans. "Dia harus aman. Aku harus melihatnya." Sari merangkak keluar, tersengal-sengal. Ia menyadari, Rudy tidak hanya terikat karena ketidakpastian nasib Rina, tetapi ia juga terikat pada ambisi ayahnya yang gagal. Ia harus melihat dengan matanya sendiri bahwa Rina baik-baik saja di tempat tujuan akhir. Pada malam tugas itu, Sari menerima panggilan evakuasi ke rumah sakit kota, yang jaraknya cukup jauh. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji hipotesisnya. Di tengah perjalanan, saat melewati jalan yang ramai, Sari memutuskan untuk mengambil rute yang mendekati lokasi panti kasih bunda, panti yang baru bagi Rina. Begitu ia memutar setir ke arah yang mendekati panti asuhan, unit 7 mulai merespons dengan brutal. Setir terasa ditarik ke kanan dengan kekuatan yang luar biasa, memaksa Sari untuk melawan. Lampu hazard menyala dan mati sendiri, dan sirene ambulans mengeluarkan suara lolongan yang tidak beraturan, seolah mesin itu sedang kesakitan. "Jangan, ini bukan arah rumah sakit," teriak Sari sambil berjuang melawan setir yang memberontak. Dari spion, ia melihat wujud Rudy yang lebih solid di brankar. Matanya yang terbuka lebar kini tampak merah dan penuh kemarahan, menatap Sari. Rudy menunjuk ke arah panti kasih bunda dengan jari yang bengkok. Roh Rudy tidak peduli dengan panggilan darurat. Ia tidak peduli dengan pasien yang ada atau yang akan dijemput. Ia hanya peduli pada satu tujuan, putrinya. Saat itu, Sari merasa bukan lagi supir ambulans. Ia adalah budak yang mengemudikan kendaraan untuk seorang penumpang yang menolak untuk turun, penumpang yang kini telah mengambil alih kemudi secara gaib. Keterikatan Rudy semakin erat, mengancam keselamatan Sari dan setiap orang yang coba ia tolong. Ia harus segera mempertemukan Rudy dengan putrinya, atau ambulans unit 7 akan menjadi peti mati berjalan. Setelah pertarungan mengerikan dengan setir ambulans yang dikendalikan oleh amarah Rudy, Sari tahu ia telah mencapai persimpangan jalan yang fatal. Ia harus memilih, menjaga kewarasan dan pekerjaannya, atau menuruti tuntutan roh yang terikat dalam kesedihan yang tak tertahankan. Jika ia memilih yang pertama, Rudy akan terus mengancam keselamatannya, mungkin bahkan menyebabkan kecelakaan fatal berikutnya di unit 7. Sari mengambil keputusan yang gila. Ia akan membawa ambulans unit 7 dan penumpangnya, Rudy, ke panti asuhan kasih bunda. Ia harus melakukannya di luar jam kerja, atau risikonya terlalu besar. Namun, mengangkut ambulans unit gawat darurat untuk urusan pribadi bukanlah hal yang mudah. Hari itu, Sari sengaja menawarkan diri untuk shift malam ekstra, memastikan ia mendapatkan unit 7. Rekan-rekan kerjanya, semua pria dan kebanyakan skeptis, mulai menyadari keanehan Sari. "Kau terlihat lelah, Sari. Unit 7 itu memang begini. Bikin orang cepat tua,
ujar Handoko, salah satu supir senior, sambil menyeruput kopi di ruang istirahat. Sari hanya tersenyum tipis. Mungkin aku hanya kurang tidur, jawabnya. Tapi kecurigaan meningkat saat petugas kebersihan unit melaporkan bau aneh di sekitar ambulans Sari. Seperti bau bangkai yang dicampur parfum aneh, kata mereka. Bu Sinta, kepala perawat malam, memanggil Sari ke kantornya. Sari, mobilmu ada laporan tidak bersih. Dan kami melihat kau sering mengobrol sendiri di dalam ambulans, kata Bu Sinta, matanya dipenuhi keraguan. Apakah kau baik-baik saja? Ingat, unit ini tidak mentolerir kelelahan mental. Sari tahu ia harus meyakinkan Bu Sinta. Ia berbohong, mengatakan ia sedang berlatih berbicara dengan pasien fiktif untuk meningkatkan empatinya. Ia juga menjanjikan pembersihan mendalam yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Begitu Bu Sinta pergi, Sari kembali ke unit 7. Ia duduk di kursi pengemudi, memegang erat foto Rudi. Dengar, Rudi, bisiknya, kali ini dengan nada serius dan tegas. Aku akan membawamu ke Rina. Tapi kau harus membuat perjanjian denganku. Malam ini, aku harus kembali bekerja normal besok. Kau harus menenangkanku saat aku bertugas, dan kau harus melepaskan unit 7 setelah kau melihat Rina aman. Reaksi Rudi mengerikan. Brancar bergetar hebat, lebih keras dari sebelumnya, menyebabkan kunci dan alat di dashboard melompat. Tiba-tiba, jendela belakang kompartemen pasien pecah dengan bunyi yang sangat keras. Pecahannya tidak jatuh keluar, melainkan tersebar di dalam ruangan, seolah ada pukulan dahsyat dari dalam. Sari menjerit dan menutup telinganya. Rasa sakit fisik menjalar dari telinga kirinya. Apa yang kau inginkan? Teriak Sari dalam hati, air mata ketakutan menetes. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang tajam di lengan kirinya. Ketika ia melihat ke bawah, 3 goresan panjang, tipis, dan berdarah muncul di kulit lengannya, seolah dicakar oleh kuku panjang dan tajam. Ini adalah manifestasi fisik pertama dari roh Rudi. Bersamaan dengan itu, ia mendengar bisikan kering, "Bukti, bawa aku, sekarang." Perjanjian telah dibuat, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan darah. Sari harus membuktikan kesetiaannya dengan memulai perjalanan itu malam itu juga. Sari segera menutupi goresan di lengannya dengan perban. Ia berbohong kepada petugas keamanan bahwa ia secara tidak sengaja menjatuhkan tangki oksigen hingga memecahkan jendela. Karena unit 7 sudah dikenal bermasalah, ceritanya diterima dengan sedikit skeptisisme. Pukul 2 dini hari, saat UGD mulai sepi, Sari menyelinap keluar. Ia memacu unit 7 menuju kota, menuju panti kasih bunda. Perjalanan itu adalah siksaan. Bau amis darah di mobil semakin tajam. Di spion, siluet Rudi tidak lagi duduk, tetapi berdiri tegak di samping Brancar, tampak tegang, seperti seorang prajurit yang siap bertempur. Sepanjang perjalanan, Sari merasa demam tinggi yang tidak wajar. Ia menggigil kedinginan, tetapi keringat membanjiri tubuhnya. Ini adalah harga yang ia bayar karena membawa Rudi keluar dari batas-batas unit 7. Ketika ia mendekati batas kota, Sari mendengar suara yang berbeda. Bukan desahan atau bisikan. Itu adalah tangisan seorang anak kecil yang samar, seolah suara itu datang dari luar mobil, namun juga bergema dari dalam kompartemen belakang. Tangisan itu menyayat hati dan membuat Rudi, si penumpang gelap, menjadi sangat gelisah. Rudi sudah dekat dengan putrinya. Tapi sepertinya, ada kengerian lain yang menunggu di panti kasih bunda. Sari menyadari, tujuan akhir ini mungkin bukanlah pelepasan, tetapi titik awal konfrontasi dengan trauma yang lebih besar yang mengikat jiwa Rudi. Ambulans unit 7 tiba di depan panti asuhan kasih bunda tepat pukul 3.30 dini hari. Bangunan itu jauh lebih besar dan terawat daripada panti cahaya ibu, namun di tengah keheningan malam, ia tampak sama-sama sunyi dan mengancam. Saat Sari mematikan mesin, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Demamnya mencapai puncaknya. Ia merasa seolah energinya terkuras habis. Harga dari perjalanan bersama penumpang gaib yang sangat gelisah. Di kompartemen belakang, Rudi tidak lagi berteriak atau menunjuk. Kehadirannya kini begitu kuat sehingga udara di dalam mobil terasa kental, sulit dihirup. Sari melirik spion. Siluet Rudi kini duduk di Brancar dengan tangan terkatup di dada,
Tubuhnya memancarkan kabut putih tipis. Ia terlihat sangat cemas, tetapi juga penuh harapan yang putus asa. "Kita sudah sampai, Rudy," bisik Sari serak, mencoba mengendalikan gemetaran suaranya. "Rina ada di dalam. Kau harus melihatnya dan melepaskanku." Sari keluar dari mobil. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia merasakan sensasi basah dan dingin yang aneh di punggung kakinya, seolah ia menginjak air es. Ia melihat ke bawah. Tidak ada air. Ia berjalan perlahan menuju pagar panti asuhan. Ia tahu ia tidak bisa masuk melalui pintu depan tanpa membangunkan pengurus. Tujuannya hanya satu, melihat Rina dan menunjukkan kepada Rudy bahwa putrinya aman. Saat ia berjalan, ia melihat ke belakang. Di atas berangkar, siluet Rudy perlahan bangkit. Dan yang membuat Sari hampir pingsan di tempat adalah melihat sepasang jejak kaki basah dan dingin yang muncul di jalan aspal di belakangnya. Jejak kaki itu tidak meninggalkan air di tanah, tetapi meninggalkan lapisan embun tipis yang langsung menguap setelah dilewati, seolah jejak itu terbuat dari udara yang membeku. Rudy sudah keluar dari ambulans. Ia mengikuti Sari. Sari segera mencari celah. Ia menemukan sebuah jendela kecil di samping dapur panti yang sedikit terbuka. Ia menggunakan senter kecilnya untuk menyinari ruangan di dalamnya, tempat tidur susun yang penuh dengan anak-anak yang tertidur pulas. Saat senter Sari menyentuh wajah Rina, Sari terkejut. Rina, gadis kecil yang tersenyum riang di foto itu, kini terlihat kurus, pucat, dan tidur dengan mata tertutup rapat. Bukan tidur nyenyak, melainkan tidur yang tampak seperti pemulihan dari penyakit panjang. Saat itu juga, tangisan anak kecil yang Sari dengar di jalanan kembali terdengar, tetapi kali ini sangat dekat, seolah dari dalam ruangan. Tangisan itu lemah, penuh rasa sakit, dan sangat memilukan. Sari menoleh ke belakang, mencari Rudy. Roh Rudy, kini terlihat seperti kabut putih berbentuk manusia yang transparan, berdiri tepat di belakang Sari. Wajahnya yang keruh menoleh ke jendela, menatap putrinya. Raut wajah Rudy tidak menunjukkan kelegaan, melainkan kepanikan yang memuncak. "Rina, sakit?" Bisik suara kering dan serak, kali ini lebih jelas dan dipenuhi kesedihan yang tak tertahankan. "Dia sakit. Dia tidak aman." Sari menyadari bahwa meskipun Rina selamat dari kebakaran, dia pasti sakit parah. Penampilan pucat dan kurus Rina serta tangisan lemah itu menjadi bukti. Kematian Rudy, yang seharusnya membawa kelegaan, justru menjadi pintu gerbang penderitaan bagi putrinya. Tiba-tiba, Rudy mendekat ke arah Sari. Suhu di sekitar Sari langsung anjlok ke tingkat yang menyakitkan. Ia merasa seolah kulitnya membeku dan pecah-pecah. Rudy meletakkan tangan tembus pandangnya di bahu Sari, dan kali ini, rasa sakit itu menembus ke tulang, seperti jarum es yang ditusukkan ke sumsumnya. "Bawa aku masuk. Aku harus tahu apa yang terjadi," tuntut Rudy, energinya kini bersifat menyiksa dan memaksa. Sari tahu ia tidak bisa masuk tanpa menimbulkan kegaduhan. Tapi ia juga tahu bahwa membiarkan Rudy dalam keputusasaan ini akan menghancurkannya. Ia harus segera pergi, sebelum penjaga panti bangun dan melihatnya berdiri di luar dengan mobil ambulans gelap di tengah malam, berbicara kepada udara dingin. Sari berlari kembali ke ambulans, diikuti oleh jejak kaki embun yang muncul di belakangnya. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin. "Aku akan mencari tahu. Aku janji. Tapi kita harus pergi," teriak Sari panik sambil memacu unit 7. Di dalam mobil, manifestasi fisik Rudy mencapai puncaknya. Lampu kabin berkedip-kedip gila, dan seluruh kompartemen belakang kini diselimuti kabut putih tipis, mengelilingi brankar kosong. Seolah-olah unit 7 telah menjadi peti mati berjalan yang didiami oleh kemarahan dan kesedihan yang tak terbebaskan. Sari menyadari, Rudy belum dilepaskan. Bahkan, dengan melihat putrinya yang sakit, ikatan emosional Rudy semakin kuat. Rudy kini tidak hanya menolak turun, tetapi ia menuntut Sari untuk menggunakan unit 7 sebagai alat untuk menyelamatkan putrinya, misi baru yang mustahil dan mengancam nyawa Sari. Setelah kunjungan yang mengerikan ke panti kasih bunda, Sari kembali ke unit 7 dalam keadaan kacau balau. Ia tidak hanya kelelahan fisik, tetapi juga terkuras secara mental. Tekanan dari roh Rudy kini terasa seperti penyakit kronis. Demamnya berulang, dan goresan di lengannya tidak kunjung sembuh, selalu terasa dingin. Sari tahu bahwa untuk membebaskan Rudy,
ia harus menyelesaikan dua hal. Mencari tahu penyakit Rina dan memastikan Rina mendapatkan pertolongan yang layak. Namun, Unit 7 tidak memiliki akses ke rekam medis anak di panti asuhan besar. Sari mengambil keputusan berisiko tinggi. Ia menghubungi seorang teman lamanya, Dr. Bima, seorang dokter residen yang bekerja di rumah sakit kota tempat Rina mungkin dirawat atau pernah diperiksa. Ia menggunakan alasan dramatis tentang kasus anak terlantar yang mencurigakan untuk meminta Bima mencari tahu detail medis tentang Rina. Di saat yang sama, Rudy menjadi pengganggu yang semakin berbahaya. Sari kembali bertugas malam. Ia mendapat panggilan darurat untuk mengangkut korban serangan jantung. Dalam perjalanan menjemput pasien, ambulans unit 7 menunjukkan pembangkangan total. Setir berputar liar sendiri setiap kali ada persimpangan yang mengarah ke rumah sakit tempat Bima bekerja, jauh dari rute ke rumah pasien. Sirene berbunyi dan mati tiba-tiba, menakuti pejalan kaki. "Rudy, kontrol dirimu. Ini nyawa orang lain," teriak Sari, sambil berjuang melawan setir yang bergerak sendiri. Dari kompartemen belakang, bau amis darah dan kapur barus begitu kuat hingga membuat Sari pusing. Ia melirik spion dan melihat pemandangan yang paling jelas. Wajah Rudy muncul sekejap, air matanya seperti cairan embun yang jatuh ke berangkar. Ekspresinya memohon, putus asa, dan mengancam. Rudy ingin Sari mengutamakan Rina daripada tugasnya. Akhirnya, dengan usaha keras dan berdarah dingin, Sari berhasil menjemput pasien dan membawanya ke UGD. Namun, ketika ia membuka pintu belakang, ia menemukan kengerian lain. Semua alat EKG portabel dan tabung oksigen telah dilempar ke lantai dan rusak, seolah Rudy mengamuk karena frustrasi. Sari harus menghabiskan sisa shiftnya untuk berbohong dan mengisi laporan kerusakan. Bu Sinta memberinya peringatan keras. "Sari, unit 7 akan ditarik dari tugas jika ini terulang. Kau harus segera istirahat, atau kau akan kehilangan pekerjaan." Di tengah malam yang penuh tekanan, Sari mendapat pesan balasan dari Dr. Bima. Bima hanya bisa mengirimkan resume singkat kondisi Rina. Rina, 7 tahun riwayat severe anemia, anemia berat, dan gagal ginjal akut. Kondisi kronis yang memburuk cepat setelah mengalami trauma emosional, kematian ayah. Membutuhkan transplantasi ginjal segera. Panti asuhan kekurangan biaya untuk operasi darurat. Informasi ini membuat hati Sari hancur. Bukan karena Rudy salah, tetapi karena penyakit Rina yang mematikan memang membuatnya tidak aman. Sari kembali ke ambulans unit 7. Ia menempelkan ponsel yang menampilkan data Rina di dinding kompartemen pengemudi. "Kau lihat, Rudy, Rina sakit parah. Transplantasi. Kita tidak bisa membawanya ke rumah sakit biasa." Tiba-tiba, kamera video pengawas di dashboard yang seharusnya mati, menyala sendiri dan memfokuskan cahayanya ke data medis Rina. Suasana di dalam mobil menjadi sunyi, hanya ada suara napas Sari yang berat. Setelah beberapa saat keheningan, Sari mendengar suara desisan kering, sangat dekat, seperti helaan napas lega yang diikuti kesadaran yang mengerikan. "Ginjal," bisik Rudy, perlahan dan penuh makna. "Aku di sana. Aku harus mengantarnya ke sana." Sari tiba-tiba teringat detail kecil yang ia abaikan dari laporan kecelakaan Rudy. Rudy meninggal karena trauma tumpul, tetapi tubuhnya, Rudy adalah donor organ, sesuai yang tertera di SIM-nya. Namun, karena kecelakaan itu sangat parah dan organ tidak bisa diselamatkan, donor dibatalkan. Tiba-tiba, Sari menyadari maksud Rudy. Rudy tidak hanya terikat pada ambulans. Dia terikat pada ambulans itu karena ambulans itu adalah simbol medis, dan dia ingin menjadi pendonor bagi putrinya. Dia ingin Sari, melalui ambulans itu, menyelesaikan transaksi terakhirnya yang gagal, memberikan organ untuk Rina. Kengerian Sari mencapai puncaknya. Ia tidak hanya berurusan dengan roh yang terikat, tetapi roh yang kini memintanya melakukan hal yang gila, menggunakan ambulans untuk mengangkut sisa-sisa dirinya yang sudah mati demi menyelamatkan putrinya. Dan ia harus mencari tahu, di mana organ Rudy kini berada, atau apakah masih ada harapan untuk donor baru yang bisa ia angkut ke Rina. Keesokan harinya, Sari menggunakan seluruh koneksi dan keberaniannya untuk menggali informasi tentang prosedur donasi organ Rudy. Ini adalah tindakan putus asa yang melanggar setiap kode etik medis. Tetapi kini Sari merasa ia tidak punya pilihan.
Ia adalah perpanjangan tangan Rudy. Setelah melakukan panggilan telepon rahasia yang melibatkan banyak kebohongan kepada staf administrasi rumah sakit, Sari menemukan fakta yang mencengangkan. Donor organ Rudy telah dibatalkan total bukan hanya karena trauma kecelakaan, tetapi karena ditemukan adanya infeksi langka pada jaringan vitalnya. Infeksi ini, yang tidak terdeteksi sebelumnya, membuat organ-organ Rudy, termasuk ginjalnya, tidak dapat digunakan dan segera dimusnahkan. Fakta ini seharusnya memutus harapan Rudy sepenuhnya. Sari kembali ke ambulans unit 7 dengan perasaan campur aduk antara ketakutan, lega karena tidak perlu melakukan hal gila, dan kesedihan yang mendalam untuk Rudy. "Rudy, dengarkan aku," kata Sari, membuka pintu belakang. Bau amis darah dan kapur baruskini begitu kuat, membuat Sari harus menutup hidungnya. "Ginjalmu tidak bisa dipakai. Ada infeksi. Kau tidak bisa menyelamatkannya dengan caramu." Reaksi Rudy kali ini adalah yang paling parah dan mengerikan. Brankar itu mulai bergetar dengan suara seperti logam yang bergesekan dengan tulang. Tiba-tiba, lampu strobo eksternal ambulans menyala dengan pola acak yang membingungkan, dan sirene mulai meraung-raung dalam nada yang menyerupai teriakan kesakitan yang panjang. Di spion, siluet Rudy tidak lagi kabur. Ia kini terlihat seperti proyeksi kabut putih yang semi-solid, berdiri tegak dengan mata merahnya yang marah menatap Sari. Tidak. Benar. Ginjalnya yang lain. Ada. Dia menyembunyikannya. Suara Rudy kini bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang bergema di seluruh bodi mobil, membuat Sari langsung ambruk di kursi pengemudi, pusing dan mual. Sari bingung. Ginjal lain? Apa maksudnya? Tiba-tiba, unit 7 hidup. Mesin menyala sendiri. Transmisi berderak masuk ke gigi mundur, dan ambulans itu mulai bergerak, perlahan namun pasti, keluar dari tempat parkir UGD. Sari panik, mencoba mengendalikan setir dan menginjak rem, tetapi kendali fisik telah hilang sepenuhnya. Setir berputar liar, rem terasa seolah tidak ada, dan pedal gas tertekan dengan sendirinya. Rudy telah mengambil alih unit 7 sepenuhnya. Ambulans itu melaju kencang tanpa kendali Sari, menuju keluar UGD, menuju jalanan kota. Rudy mengemudikan mobilnya yang sudah mati. Ambulans yang dikendarai hantu itu melaju kencang, lampu strobo yang berkedip-kedip memberikan ilusi panik yang mengerikan. Rudy, sang supir gaib, mengarahkan unit 7 menuju sebuah alamat yang asing bagi Sari. Sebuah bangunan tua yang ditelantarkan di dekat pelabuhan kota, kawasan kumuh yang terisolasi. Sari baru sadar, ambulans unit 7 tidak hanya angker, tetapi unit 7 itu sendiri adalah unit khusus. Unit ini dulunya dicadangkan untuk mengangkut korban dari operasi pembuangan organ ilegal di masa lalu, yang dilakukan oleh sindikat kriminal yang menggunakan UGD sebagai kedok. Kecelakaan fatal Rudy di Jalan Karet Tua mungkin terjadi saat ia sedang dalam perjalanan terakhir untuk mendapatkan ginjal lain yang seharusnya dicangkokkan pada Rina, entah itu ginjal yang dicuri atau ginjal yang diselamatkan dari prosedur ilegal tersebut. Dan dia gagal. Ambulans itu tiba di depan bangunan tua di pelabuhan dan berhenti mendadak, membuat Sari terlempar ke depan. "Di sini," bisik Rudy, suaranya sekarang terdengar puas. "Ginjalnya. Aku akan membawanya ke Rina." Sari melihat ke depan. Pintu bangunan tua itu terbuka. Dalam kegelapan yang pekat, Sari melihat sepasang mata merah menyala menatapnya dari dalam. Itu bukan Rudy. Itu adalah entitas jahat lain, entitas yang mungkin mengelola operasi gelap itu, atau entitas yang menempel pada sisa-sisa organ yang terkutuk. Rudy telah membebaskan dirinya, tetapi ia tidak membebaskan Sari. Ia telah menyeret Sari, dan ambulans unit 7, kembali ke lingkaran unit 7 yang sebenarnya, terjerumus ke dalam operasi kriminal yang melibatkan organ, darah, dan jiwa-jiwa yang terikat. Sari menyadari, untuk membebaskan Rudy, ia harus menghadapi kengerian dari jaringan gelap yang menyebabkan penyakit Rina dan kegagalan donor Rudy. Tentu, mari kita lanjutkan kisah horor yang mencapai klimaksnya ini ke bab 9. Wajah berteriak ketakutan bab 9, ruang operasi gelap dan transfusi fatal. Fokus. Konfrontasi Sari dengan kebenaran panti asuhan, identitas pengelola operasi gelap, dan keputusan Rudy untuk menyelesaikan misi dengan cara mengerikan. Ambulans unit 7 terparkir kaku di depan bangunan tua yang gelap. Di balik kegelapan jendela, mata merah yang menyala itu menghilang. Rasa dingin di dalam ambulans mencapai titik beku.
Sari tahu ia tidak bisa tinggal di dalam mobil. Rudy akan membunuhnya dengan hipotermia gaib, atau entitas di luar akan menyeretnya. Sari mengambil senter kecil dari dashboard. Ia berpegangan pada harapan terakhirnya. Jika ia bisa mencari tahu siapa yang terlibat dalam jaringan gelap ini dan menyelamatkan Rina, Rudy mungkin akan menemukan kedamaian. Ia memasuki bangunan tua itu, diikuti oleh kehadiran Rudy yang kini terasa begitu padat, seolah ia adalah bayangan fisik yang berjalan di belakangnya. Bau amis darah dan logam tua sangat menyengat di dalam gedung. Di salah satu ruangan, Sari menemukan petunjuk mengerikan, sebuah ruang operasi darurat yang kotor. Ada meja operasi usang, peralatan bedah yang berkarat, dan noda darah kering di mana-mana. Di salah satu sudut, Sari melihat tumpukan dokumen yang hangus. Ia mengambil salah satu dokumen yang masih bisa dibaca. Itu adalah daftar pasien dan donatur. Saat matanya menyapu dokumen itu, Sari merasa lututnya lemas. Nama Rina ada di daftar itu. Statusnya, penerima, program, asuhan khusus. Dan yang lebih mengguncang, nama Ibu Laras, Kepala Panti Asuhan Cahaya Ibu, tertera sebagai pengelola utama program ini. Sari menyadari kebenaran yang kejam, Panti Asuhan Cahaya Ibu dan Panti Kasih Bunda hanyalah kedok. Ibu Laras menjalankan jaringan perdagangan organ gelap, memanfaatkan anak-anak yang sakit dan orang tua yang putus asa seperti Rudy. Rina sakit karena ia digunakan sebagai umpan untuk menarik donor yang bersedia memberikan ginjal mereka. Rudy, dalam keputusasaannya, mungkin menawarkan diri untuk program donor ilegal ini setelah menyadari Rina sakit. Kecelakaan itu terjadi saat Rudy sedang dalam perjalanan untuk menuntaskan transaksi donor, atau mungkin dalam upaya melarikan diri setelah menyadari kejahatan Ibu Laras. Mungkin Rudy sendiri yang membunyikan klakson dan berteriak sebagai peringatan kepada panti asuhan, bukan karena api, tetapi karena ia melarikan diri dari sindikat yang mengejarnya. Sari kembali ke ambulans unit 7. Tangannya gemetar. Rudy, Ibu Laras yang menyebabkan ini. Dia yang membuat Rina sakit. Kau tidak bisa menjadi donor untuk dia. Di dalam ambulans, Rudy kini telah mencapai titik kegilaan. Kabut putih semi-solid itu bergerak liar. Brancar bergetar hebat. Tidak ada waktu. Raung Rudy, suaranya memenuhi seluruh kompartemen hingga kaca depan berderak. Dia butuh ginjal. Sekarang, aku harus mengantarnya ke sana. Rudy tidak lagi peduli pada keadilan atau siapa yang salah. Insting kebapakannya yang ingin menyelamatkan putrinya kini menguasai segalanya, bahkan mengalahkan akal sehatnya. Ia bertekad menyelesaikan misi terakhirnya. Tiba-tiba, Sari merasakan sensasi yang paling mengerikan. Ia merasa energi dingin yang luar biasa ditarik dari tubuhnya, seolah ada pompa gaib yang menyedot vitalitasnya. Ia jatuh berlutut, pandangannya kabur. Di depannya, Rudy, dalam wujud kabutnya yang solid, terbang ke kursi pengemudi dan meletakkan tangan tembus pandangnya di setir. Kau membawaku sampai sini. Sekarang aku yang akan mengantarnya, bisik Rudy. Ambulans ini milikku. Rudy memutar kunci kontak unit 7 dengan energi gaibnya. Mesin meraung, dan ambulans itu kembali melaju kencang. Kali ini dengan kecepatan yang mematikan menuju Panti Kasih Bunda, tempat Rina berada. Sari tahu apa yang akan dilakukan Rudy. Karena organ fisiknya gagal, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya akan mati, Rudy akan mencoba melakukan transfusi energi gaib yang ia kumpulkan di dalam ambulans unit 7 kepada Rina, atau yang lebih buruk, ia akan mengambil nyawa Sari untuk ditukarkan dengan kehidupan putrinya. Sari, lemas dan hampir pingsan, hanya bisa berpegangan erat pada kursi penumpang. Ia adalah tawanan dalam ambulans yang dikemudikan oleh roh putus asa, menuju takdir yang mengerikan di Panti Asuhan Kasih Bunda. Ambulans unit 7 melesat di jalanan kota yang sepi, dikemudikan oleh kebencian dan keputusasaan Rudy. Sari, yang kini duduk tak berdaya di kursi penumpang, merasakan kehidupannya perlahan terhisap. Rasa dingin yang mematikan dari Rudy bukan hanya fenomena supranatural. Itu adalah pengambilan energi hidup yang dilakukan Rudy untuk menopang kendali penuhnya atas mobil. Rudy tidak lagi terlihat seperti kabut transparan. Di kursi pengemudi, ia terlihat seperti bayangan pekat yang meniru bentuk manusia. Mata merahnya fokus pada Panti Kasih Bunda yang semakin dekat. Kau tidak bisa melakukannya, Rudy. Kau hanya akan menyakitinya. Teriak Sari, suaranya lemah. Dia harus hidup.
raung Rudi, suaranya keluar dari speaker ambulans. Ini ambulans. Ini yang harus kulakukan. Aku mengantarkan kehidupan. Saat ambulans itu memasuki gerbang panti Kasih Bunda, Sari melihat lampu-lampu di dalam panti mulai menyala karena keributan yang ditimbulkan oleh sirene yang meraung-raung. Rudi menghentikan unit 7 tepat di depan jendela kamar Rina. Ia keluar dari mobil dalam wujud bayangan pekatnya, meninggalkan Sari yang lemas dan hampir kehilangan kesadaran di kursi penumpang. Sari melihat melalui jendela depan. Rudi berdiri di luar jendela Rina, tangannya terangkat. Gelombang kabut dingin dan keemasan, energi yang terkumpul dari unit 7 dan kehidupan Sari, mulai keluar dari tubuh Rudi dan merembes masuk melalui celah jendela. Sari tahu, transfusi energi hantu ini akan membunuh Rina atau membuatnya gila. Itu bukan penyelamatan. Itu adalah penghancuran. Meskipun tubuhnya terasa beku, Sari merangkak menuju kompartemen belakang. Ia tahu Rudi terikat pada satu hal, foto keluarga. Dengan tangan yang gemetar, Sari mengeluarkan foto keluarga Rudi dari kotak P3K. Ia merangkak keluar dari sisi penumpang, sempoyongan menuju Rudi yang sedang melancarkan serangan energi. "Rudi, hentikan. Ini bukan cara menyelamatkannya," teriak Sari. Sari mengangkat foto itu tinggi-tinggi. Di bawah sinar lampu jalan yang redup, foto keluarga itu tampak bercahaya. "Lihat, Rina masih hidup. Kau sudah menyelamatkannya dari api. Dia tidak butuh energi ini. Dia butuh kedamaianmu." Rudi membeku. Gelombang energi keemasan yang mengalir ke jendela terhenti. Bayangan pekat Rudi berbalik, matanya yang merah menatap foto di tangan Sari. Dalam foto itu, Rudi, istrinya, dan Rina tersenyum. Itu adalah kenangan terakhir yang bahagia sebelum tragedi. "Rudi, lepaskan. Pergilah ke istrimu. Biarkan dia beristirahat." Di tengah keheningan, roh Rudi mengeluarkan suara rintihan yang menyakitkan, lebih pedih dari desahan atau raungan manapun. Ia menyadari kebenaran, obsesinya yang ingin menyelesaikan misi telah membutakan dia dan hampir membunuh putrinya. Rudi melihat foto itu untuk terakhir kalinya. Kemudian, ia melihat Rina di jendela, yang kini terbangun dan menatap bayangan Rudi dengan mata penuh ketakutan. Rudi mengangguk pada Sari, sebuah anggukan yang dipenuhi rasa syukur dan penyesalan. Tiba-tiba, Rudi tidak kembali ke mobil. Ia terbang menuju tubuh Rina yang sakit. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk satu sentuhan terakhir di dahi putrinya. Begitu sentuhan itu terjadi, tubuh Rina memancarkan cahaya putih sesaat, dan kemudian kembali normal. Rina kembali tidur, tetapi kini wajahnya terlihat damai dan tidak lagi pucat. Roh Rudi telah memberikan separuh kedamaiannya untuk menyembuhkan putrinya. Setelah sentuhan itu, roh Rudi berbalik ke arah ambulans unit 7. "Aku pulang," bisik suara kering dan serak itu untuk terakhir kalinya, penuh kelegaan. Roh Rudi, kini tampak tembus pandang dan damai, memasuki kompartemen belakang unit 7. Dan saat Rudi memasuki mobilnya, terjadi ledakan. Bukan ledakan api, melainkan ledakan energi dingin. Ambulans unit 7, yang telah menjadi wadah bagi obsesi dan energi Rudi, hancur dari dalam. Kaca pecah berkeping-keping, logam melengkung, dan seluruh badan mobil ambruk ke tanah seolah energi di dalamnya tiba-tiba tersedot habis. Di tengah reruntuhan, brankar yang menjadi tempat tidur Rudi retak menjadi 2. Di sekitar Sari, bau amis darah dan kapur baru hilang sepenuhnya. Hanya ada bau logam terbakar dan udara pagi yang dingin. Sari ambruk di samping bangkai mobil. Ketika pengurus panti dan polisi berdatangan, mereka menemukan Sari, yang selamat secara ajaib, di samping ambulans yang hancur total. Seolah mobil itu dihancurkan oleh kekuatan internal yang tidak terlihat. Sari diselamatkan. Rina berangsur pulih. Dan meskipun unit 7 hancur, Sari akhirnya bebas dari kutukan. Ia kehilangan pekerjaannya sebagai supir ambulans karena insiden aneh ini, tetapi ia mendapatkan kembali jiwanya. Foto keluarga itu, yang tersisa utuh, diserahkan kepada Rina.